Halo semuanya, balik lagi nih di channel YouTube aku. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oh ya, pada video kali ini aku bakal membahas tentang materi administrasi umum. Nah, supaya teman-teman lebih paham dan tahu apa itu administrasi umum, yuk simak bareng-bareng video berikut ini. Tapi sebelum masuk ke materinya, kenalan dulu yuk sama aku. Oke, halo, perkenalkan nama aku Devida Ramawati Azhara dengan NIM 228032410014 dari Prodi Pendidikan Akuntansi tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, daripada kita lama-lama lagi, mending kita langsung masuk ke slide berikutnya untuk membahas materinya. Oke, pada slide ini kita akan membahas dulu nih, apa sih pokok bahasan yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi, pembahasan materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yang pertama adalah pengertian dari administrasi umum sendiri. Yang kedua adalah unsur-unsur dari administrasi umum. Yang ketiga ada ciri-ciri administrasi umum. Yang keempat ada fungsi dari administrasi umum. Yang kelima ada tujuan administrasi umum. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang peran administrasi umum. Oke, di slide ini kita akan membahas pengertian dari administrasi umum. Jadi, apa sih administrasi umum itu? Nah, menurut De Liangzhe, administrasi secara luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, sementara itu, menurut Xiaqian, administrasi itu adalah sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dengan demikian, administrasi secara luas itu dapat dimaknai sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur administrasi. Nah, menurut De Liangzhe, terdapat 8 unsur yang harus dipenuhi di dalam administrasi agar memunculkan fungsi dan dampak positif bagi organisasi dan perusahaan. Nah, unsurnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada unsur organisasi. Nah, organisasi itu merupakan tempat di mana kegiatan administrasi ini dilakukan. Nah, orang-orang akan berhimpun menjadi sebuah wadah bagi para pekerjanya untuk melakukan organisasi. Unsur yang kedua itu ada unsur manajemen. Manajemen adalah alat utama untuk melakukan pelaksanaan administrasi. Nah, dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa bagian seperti pengatur, penggerak, manajer, dan juga tenaga operasional. Nah, manajemen ini juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu top management dan juga lower management. Unsur ketiga ada komunikasi. Jadi administrasi juga mengatur komunikasi antara departemen satu dengan lainnya dalam suatu organisasi, misalnya melalui surat. Nah, hal ini sangat penting karena untuk mengetahui dan memperjelas informasi yang beredar, sehingga terjalin adanya komunikasi yang baik antara pihak manajemen, klien, dan administrasi itu sendiri. Unsur keempat yaitu kepegawaian. Nah, kepegawaian ini berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Proses yang saling berhubungan yaitu penerimaan, penempatan, penyandagunaan, serta pemberhentian kerja. Unsur kelima yaitu keuangan. Nah, hal ini berkaitan dengan pembiayaan kontrak kerjasama, mulai dari cara memperoleh dana hingga pertanggungjawabannya. Contohnya adalah administrasi penjualan, pembelian, kontrak ataupun sewa, dan sumber dana. Dan selanjutnya ada unsur perbekalan. Jadi, adanya hubungan yang berkaitan dengan pengadaan barang penyimpanan serta penyingkiran. Pihak administrasi akan memilih mana barang yang dibutuhkan untuk kegiatan kerja dan mana barang yang tidak dibutuhkan untuk kegiatan kerja.
Dan selanjutnya ada unsur tata usaha. Nah, di dalam tata usaha itu ada kegiatan yang meliputi aktivitas pencatatan, penyimpanan, serta pengiriman dokumen atau data. Nah, unsur ini sangat penting dalam administrasi karena menjadi sumber informasi bagi organisasi untuk mengambil keputusan. Unsur yang terakhir yaitu hubungan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat atau yang biasa disebut public relation adalah suatu usaha dalam menjalin hubungan baik dengan konsumen maupun klien. Nah, administrasi akan menciptakan aturan-aturan tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat, terutama kepada para konsumennya. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari administrasi umum. Nah, administrasi umum mempunyai beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang bisa kita lihat sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu administrasi mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, terdapat kelompok manusia di dalam administrasi yang terdiri dua orang atau lebih. Yang ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Yang keempat, terdapat usaha atau proses kerja di dalam administrasi. Dan yang terakhir, adanya seorang pemimpin, pembimbing, dan pengawas dalam menjalankan kegiatan di dalam administrasi. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas fungsi administrasi secara umum. Ada beberapa fungsi administrasi secara umum yang harus kita perhatikan agar bisa diterapkan dengan tepat, yaitu fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, perencanaan merupakan kegiatan yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga proses penyusunan rencana. Yang kedua, ada fungsi organizing atau penyusunan. Jadi, penyusunan merupakan kegiatan menyusun serta membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota di dalam organisasi tersebut, sehingga akan mencapai suatu kesatuan usaha untuk tujuan organisasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada fungsi coordinating atau koordinasi. Jadi, koordinasi adalah fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas atau kegiatan agar berjalan dengan baik, sehingga tidak adanya suatu kekacauan, kekosongan aktivitas, ataupun bentrok yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyesuaikan, serta menyatukan suatu pekerjaan bawahan yang adanya kerjasama dengan terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Fungsi yang keempat adalah fungsi reporting atau laporan. Jadi, laporan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan berupa penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat serta memberikan laporan mengenai tugas dan fungsi kepada para pejabat yang lebih tinggi, baik secara tulisan maupun lisan, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas dari para anggota organisasi. Yang kelima, ada fungsi budgeting atau penyusunan anggaran. Jadi, penyusunan anggaran merupakan aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan maupun anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang keenam, ada fungsi staffing atau penempatan. Jadi, penempatan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya di dalam sebuah organisasi. Dimulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, serta perlengkapan di dalam organisasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah fungsi directing atau pengarahan. Jadi, fungsi directing atau pengarahan ini adalah bimbingan atau pengarahan yang merupakan aktivitas untuk berinteraksi dengan anggota organisasi dengan membentuk, memberi dukungan, bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas yang dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari administrasi umum. Jadi, berdasarkan berbagai definisi, unsur, ciri, serta fungsi yang telah kita ketahui, maka kita dapat mengetahui juga nih akan beberapa tujuan dari administrasi umum sebagai berikut.
Tujuan yang pertama ada untuk menyusun program usaha. Jadi, setiap organisasi itu membutuhkan informasi serta data sebagai panduan dalam penyusunan program kerja unggulan. Nah, informasi dan data dapat diperoleh melalui aktivitas administrasi. Sehingga administrasi harus dilakukan secara sistematis agar informasi dan data yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah. Yang kedua, ada mengevaluasi kegiatan organisasi. Nah, dengan adanya sistem administrasi yang baik, dapat membantu organisasi untuk melihat berbagai informasi dan data yang ada. Melalui informasi dan data tersebut, organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, ada memantau aktivitas administrasi. Nah, karena kegiatan administrasi itu meliputi banyak hal, sehingga untuk pelaksanaannya harus dilakukan secara teratur dan sistematis. Suatu organisasi dapat memantau bagaimana, kapan, apa, di mana, dan mengapa sebuah kegiatan dilakukan apabila mempunyai administrasi yang baik. Yang terakhir, ada memastikan keamanan kegiatan usaha. Nah, dalam setiap organisasi atau perusahaan itu membutuhkan kepastian keamanan dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, setiap organisasi membutuhkan administrasi yang baik untuk memantau setiap aktivitas yang ada, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Nah, selain yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, tujuan administrasi juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu administrasi dengan tujuan jangka panjang dan juga administrasi dengan tujuan jangka pendek. Nah, yang pertama kita bahas dulu tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini, pola administrasi ditujukan untuk mencapai target di sebuah organisasi dengan dasar jangka panjang, sehingga tidak dibuat oleh sembarangan orang dalam organisasi, melainkan oleh para pemilik organisasi tersebut. Nah, tujuan administrasi ini bersifat ideal, general, dan kualifikasinya tidak terbatas. Nah, yang selanjutnya ada tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka pendek ini bersifat lebih kecil, biasanya dibuat oleh bagian divisi dari organisasi untuk kebijakan lingkup divisi. Nah, tujuan ini bersifat spesifik, mempunyai ruang lingkup yang kecil dan kualifikasinya juga terbatas. Oke, kita lanjut. Pada slide ini, kita akan membahas tentang peran administrasi umum. Jadi, apa sih peran administrasi umum itu? Jadi, peran administrasi umum itu dapat dikatakan sebagai Queen of Peace. Nah, bayangin aja nih, pasti keributan itu bakal terjadi terus di dalam sebuah organisasi atau perusahaan saat administrasi itu sendiri tidak berjalan semestinya. Nah, administrator nantinya akan menjadi penghubung di berbagai departemen, partner perusahaan maupun konsumen. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa administrasi umum memiliki beberapa peran sebagai berikut ini. Yang pertama itu adalah mendukung pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu menyediakan keterangan bagi pejabat atau pemimpin organisasi untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan karena berkecimpung dalam penanganan dokumen yang merupakan sumber informasi. Oke, kita udah sampai ke slide yang hampir terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi pada video kali ini adalah administrasi merupakan bagian dari pengelolaan perusahaan atau organisasi yang meliputi pendataan serta pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aspek perusahaan atau organisasi agar bisa dioptimalkan secara baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, administrasi mempunyai banyak fungsi, baik dalam dunia kerja maupun pendidikan. Keberadaan administrasi dapat membantu memudahkan pekerjaan yang bersifat formal maupun non-formal. Baik, selesai sudah materi yang telah kita bahas pada video kali ini. Saya harap semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.